Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang etnis-etnis suku Bajo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira Marhama dengan NIM L041201056 akan membahas tentang etnis-etnis suku Bajo. Suku Bajo merupakan salah satu suku yang menggantungkan hidupnya pada laut dan tersebar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Penyebaran suku Bajo di Indonesia dapat ditemukan di sekitar pantai timur Sumatera yang hidup berpindah-pindah di pinggir pantai sekitar Pantai Riau hingga sampai ke Tanjung Jabung dekat Jambi hingga ke Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka sering disebut orang laut. Suku Bajo dikenal dengan keahlian dalam mengarungi ombak, menjelajah samudera. Di desa Kasuari, suku Bajo diketahui bermukim pertama kali di Pulau Toroh Au, tepatnya di desa Timpaus. Dalam perkembangan kedepannya, suku Bajo mencari lokasi-lokasi baru yang dianggap strategis untuk mencari tempat tinggal, salah satunya di desa Kasuari. Suku Bajo selain terkenal dengan keahlian menjelajah samudera, nelayan suku Bajo juga terkenal ahli menangkap ikan. Dalam berbagai catatan peneliti diketahui, orang Bajo telah menempati hampir semua pesisir pantai di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Bahkan menurut Profesor Dr. Edward L. Poelinggomang, orang Bajo sejak berabad lalu sudah ditemukan di pesisir pantai pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan. Mereka awalnya disebut-sebut adalah komunitas warga kerajaan mendapat tugas mencari seorang putri raja yang menghilang ke arah lautan. Dengan menggunakan perahu, warga kebanyakan tersebut lalu menyusur laut melakukan pencarian, termasuk di wilayah perairan Nusantara. Lebih jauh tentunya melalui keberadaan suku Bajo bisa dipetik pelajaran model nasionalisme yang memiliki cukup banyak suku bangsa dengan beragam tradisi, adat, dan budaya. Masyarakat Bajo pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut bido, dengan hidup berpindah-pindah, bergerak secara berkelompok, menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Di atas perahu inilah mereka menjalani hidupnya sejak lahir, berkeluarga hingga akhir hayatnya. Oleh sebab itu, suku Bajo kerap disebut gipsi laut karena hidupnya berpindah-pindah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep dinamika sosial budaya suku Bajo. Yang pertama yaitu asal mula pertama kedatangan orang Bajo di Wakatobi adalah mereka datang dari Bajoe, Bone, Sulawesi Selatan. Sebelumnya mereka hidup berkelana di sekitar perairan Kepulauan Buton. Kedatangan mereka dengan cara menyusuri pantai melalui kapal Nupasi, ujung barat atau Wakatobi hingga sampai di Kaledupa. Kedatangan mereka secara berkelompok dengan menggunakan jengka atau semak-semak atau perahu cadik. Rombongan pertama dipimpin oleh Raja Embu dengan membawa 31 kepala keluarga. Yang kedua yaitu sekitar tahun 1950-an akibat pertama penduduk dan adanya konflik gangguan DI-1 TII kemudian mendorong suku Bajo untuk melakukan migrasi ke wilayah lain di luar Kepulauan Kaledupa. Beberapa menyebar ke Pulau Wangi-Wangi dan Tomia. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990, masyarakat mulai membangun rumah permanen dari beton, dimulai dengan menimbun kolong rumah dengan menggunakan terumbu karang dan pasir pantai. Yang ketiga yaitu mata pencarian utama suku Bajo adalah mencari ikan dengan cara masih terbilang tradisional, seperti memancing, memanahan, dan menjaring ikan-ikan. Ikan-ikan tersebut nantinya akan dijual kepada penduduk sekitar atau ke pulau terdekat. Selain ikan, mereka juga mencari kerang mutiara dan juga mengumpulkan rumput laut teripang dan sirip ikan hiu yang memiliki harga yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu, suku Bajo juga dikenal dengan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya kelautan yang dipegang teguh oleh masyarakat. Mereka memiliki suatu peraturan dalam penangkapan ikan. Salah satunya mereka selalu memilih ikan yang usianya sudah matang untuk dikonsumsi. Mereka tidak mau menangkap ikan yang masih kecil agar terjaga keberlanjutannya. Suku Bajo juga paham akan musim bertelur masing-masing jenis ikan, sehingga ikan yang bertelur tidak akan terambil sia-sia. Faktor pendukung kejayaan suku Bajo. Yang pertama, relasi aktif. Relasi aktif adalah hubungan proses sosial yang bersifat horizontal atau hubungan sesama masyarakat. Dengan mata pencaharian sebagai nelayan,
Sebagai nelayan, mereka menjual hasil tangkapannya di pasar-pasar tradisional. Dan jika hasil tangkapannya tidak laku, mereka melakukan pertukaran hasil nelayan dengan barang atau barter antar pedagang. Yang kedua, relasi pasif. Relasi pasif adalah hubungan proses sosial yang bersifat vertikal atau hubungan masyarakat dengan pemerintah. Misalnya, keterbatasan mereka di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, dari nilai sosial budaya. Masyarakat suku Bajo memiliki faktor pendukung dalam bertoleransi, yaitu sikap tenggang rasa, gotong royong, sistem perdagangan yang saling memberi manfaat, sopan santun, dan budaya makan pinang siri. Dan pemahaman keagamaan masyarakat suku Bajo tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang dianut, seperti menjalin silaturahmi, seruan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk toleransi sosial beragama yang diterapkan oleh masyarakat suku Bajo. Yang keempat, karena adanya usaha pemerintah yang menghimbau masyarakat Bajo untuk tidak lagi berpindah-pindah atau nomaden, tetapi menetap semenjak tahun 1970-an. Dinamika politik, sosial budaya, dan ekonomi. Aspek sosial budaya masyarakat di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap tingkat dan pola perkembangan wilayah tersebut. Seringkali sosial budaya masyarakat menjadi pendorong sekaligus penghambat berkembangnya satu wilayah ataupun kota. Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari 4 pulau utama yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomio, dan Binongko, dengan adat istiadat dan sosial budaya yang berbeda, tidak berarti bahwa dengan keberagaman suku dan adat budaya di Wakatobi akan berpengaruh terhadap beragamnya persepsi atau perbedaan masyarakat dalam pembangunan. Menjadi alat pemersatu dalam membangun Wakatobi dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Adapun suku yang dominan terdapat di Kabupaten Wakatobi, yaitu suku Wakatobi 91,33% dan Bajo 7,92%, serta suku lainnya relatif sedikit yang merupakan masyarakat pendatang. Karena secara ekologis terdapat kondisi kehidupan di darat dengan kehidupan di laut. Kehidupan di darat memberikan pemaknaan baru dengan munculnya konsep Pidi Tikolo Nalamo Gai Makale Legoya, yang berarti kehidupannya tidak dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Ditinjau dari segi ekonomi, pendapatan per kapita penduduk suku Bajo rata-rata berpenghasilan 650.000 per bulan. Artinya, pendapatan masyarakat suku Bajo masih di bawah UMR. Hal ini disebabkan karena nilai tukar hasil tangkapan laut mereka masih rendah, sehingga berpengaruh juga terhadap kemampuan mereka untuk mencapai fasilitas kesehatan yang dianggap mereka masih mahal. Realita dalam kehidupan. Realita sosial menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan pada kehidupan suku Bajo yang telah menetap di wilayah Kepulauan Wakatobi. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan pada beberapa aspek, diantaranya 1. Perubahan nilai yang dianut, 2. Perubahan pola-pola perilaku organisasi dan susunan kelembagaan, 3. Perubahan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, 4. Perubahan interaksi sosial yang terjadi pada komunitas Bajo di Kepulauan Wakatobi. Perubahan sosial tersebut didorong oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, sumber daya mulai menipis, intervensi pemerintah, dan pertambahan penduduk, serta pertemuan dengan lain budaya masyarakat daratan. Dampak positif diantaranya adalah munculnya kesadaran pendidikan, terciptanya lapangan pekerjaan baru, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta modernisasi sistem perikanan. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mulai berkurangnya eksistensi adat istiadat budaya Bajo, perubahan orientasi, reorientasi pandangan hidup, serta munculnya pola hidup konsumtif. Masalah dan solusi. Masalah yang dihadapi. Banyak faktor yang menyebabkan desa Bajo tidak berkembang ke arah yang lebih baik. Di antaranya 1. Akses sarana untuk menuju ke tempat tersebut serta sumber daya manusianya sangat di bawah. Kehidupan anak di pesisir desa Bajo ini masih sama seperti di mana pertama desa ini dikenal, yaitu sebagian besar anak
yang menempati desa tersebut belum bisa mengenyam dunia pendidikan dikarenakan latar belakang ekonomi, dan pada umumnya warga masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan. Kedua, fakta sosial yang juga mewarnai kehidupan masyarakat di daerah pesisir adalah adanya struktur sosial yang sangat terikat dengan toke, atau dalam istilah harfiahnya orang yang punya modal. Salah satu masalah yang timbul adalah ketika nelayan harus mengalami penurunan pendapatan karena harus menjual hasil tangkapan melat mereka kepada orang yang punya modal tersebut. Terus yang ketiga yaitu faktor yang lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan di daerah pesisir Desa Bajo adalah susahnya mendapatkan air bersih dari PDAM. Selanjutnya yaitu solusi. Sudah sepatutnya pemerintah daerah tersebut harus bergerak cepat menanggulangi hal ini, karena yang dikhawatirkan lama-kelamaan bisa mengakibatkan kerugian material dan kehilangan daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Bajo tersebut. Tidak bisa dipungkiri lagi, keadaan dan kondisi Desa Bajo sudah sangat mengkhawatirkan. Hal yang pertama yang harus dibenahi adalah sumber daya manusianya, karena menurut penentuan masyarakat daerah Desa Bajo, banyak anak-anak yang putus sekolah ataupun tidak pernah merasakan bersekolah dikarenakan minimnya lembaga pendidikan yang berada di Desa Bajo. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.